minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Tindak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, ini Masya Allah. Buat semua nih ibu-ibu, bapak-bapak ya, jamaah yang ada di rumah nih. Bicara masalah hidup nih biasa ya Bu ya. Ibarat roda yang berputar ya. Kadang kita lagi ada di atas, kadang ada di bawah. Ya bener ya Bu ya? Kadang rezekinya banyak, kadang rezekinya pas-pasan. Alhamdulillah ya Bu. Ini Masya Allah. Tapi kadang-kadang kalau ada yang sukses, ada aja yang iri nih. Ya, yang sebel, yang keki, yang dengki. Bahkan sempet nih kalau misalnya kita dengar orang-orang yang bisnis atau orang yang dagang ya. Ada yang ngirimin apalah, santet lah, guna-guna lah. Ini macam-macam, nauzubillah. Nah kemudian sebagian orang juga justru menangkalnya bukan dengan doa-doa, tapi nangkalnya dengan jimat. Nih pegang nih jimat nih, kalau misalnya nanti ada yang santet gak mempan. Ih astagfirullahaladzim, padahal sebenarnya ya ada amalan-amalan untuk menolak bala. Nah hari ini kita akan membahas tentang tema amalan-amalan penolak bala dan ruqyah mandiri juga. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih, alhamdulillah kita kedatangan tamu-tamu. Yang pertama dari PKK, dari Majelis Talim PKK Kecamatan Lunang Silaut, Padang. Assalamualaikum Padang. Masya Allah. Dan selanjutnya yang kerudung pink dari Majelis Talim Al Istiqomah Wirasana Purbalingga. Assalamualaikum Purbalingga. Dan satu lagi kerudung krem garis-garis nih ya. Yang dari Badan Kontak Majelis Taklim Kota Metro Lampung. Assalamualaikum Lampung. Nah ini kita langsung aja nih ya, nanti kita akan di segmen 3 dan juga segmen 4 nanti akan ada praktek ruqyah mandiri ya buat jamaah yang ada di rumah. Sekarang siap-siap aja semuanya. Nah sekarang kita mulai membahas dulu tentang tema kita pagi hari ini. Yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Betul atau betul Bu? Siapa yang ngatur Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang yang namanya iri dan dengki itu ada aja ya. Apalagi sama orang-orang yang lagi sukses. Nah, sampai akhirnya mereka mengirimkan guna-guna atau santet atau apapun namanya. Nah, sebenarnya apa sih hakikat hakikat dari sihir dalam Islam itu? Yuk kita cari tahu dari yang pertama guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz Air, izin waktunya silakan. Terima kasih Bang Ahmad Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tatkala kita berbicara tentang satu hal di antara banyak hal yang merupakan dosa besar, Rasulullah menyebutkan as-sihru, sihir. Sihir ini dimasukkan dalam kategori sab'ul mubiqat, 7 perkara yang menghantam seseorang dengan dosa yang dia terima dari perbuatannya. Nah apa sih sebenarnya sihir menurut bahasa dan menurut istilah? Para ulama mengatakan, di antara Al-Laits mengatakan bahwa sihir itu adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kita kepada syaitan. Itu yang pertama. Kemudian Al-Azhari mengatakan bahwasanya sihir itu disebut dengan memalingkan seseorang sarfun nas, sarfus syai' an haqiqah, dari hakikat yang sebenarnya. Jadi dialihkan kita, sarf namanya. Kemudian Ibnul Manzur mengatakan bahwasanya tukang sihir itu seolah memperlihatkan kebatilan dalam wujud kebenaran. Jadi sekali lagi adalah dibuatnya itu sebagai kamuflase. Dan yang lainnya mengatakan bahwa sihir itu adalah sesuatu yang dikerjakan dengan cara tersembunyi. Jadi maka dari kalimat sahara, sihrun, sin, ha dan ra, dari situlah kemudian ada kalimat sahur. Ya. Kapan ibu-ibu makan sahur? Jam 8 pagi. Nah, mungkin lah. Dikerjakannya di waktu tersembunyi. Makanya disebut sihir, sahur di waktu tersembunyi. Orang yang mengerjakan sihir itu, dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, menurut istilah, bahwa sihir itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, baik itu dengan ucapan, mantra-mantra, jampi-jampi, atau tindakan yang dia lakukan dengan cara membuat sesuatu dalam bentuk buhul, kemudian entah ditusukkan, entah dia lakukannya dengan cara disayat atau dengan cara dipotong bagian tertentu, dengan tetap membaca mantra-mantra itu. Makanya sihir ini
adalah salah satu dari beragam hal yang masuk dalam kategori susah dalam bentuk pembuktiannya. Susah dia. Dan para ulama mengatakan dia tidak ada hukuman yang pantas kecuali dengan cara al-qatlu, dibunuh. Tapi pembuktiannya harus nyata. Makanya tatkala dahulu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Ini membuktikan bahwasanya yang disebut dengan perbuatan sihir, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada syaitan adalah menyebabkan seseorang menjadi kafir. Kafir loh, hati-hati. Nah inilah kemudian sihir, kata Fakhruddin Ar-Razi, bahwa dalam syariat sihir hanya khusus berkenaan dengan segala sesuatu yang sebabnya tidak terlihat dan tidak bisa digambarkan. Makanya kadang-kadang gak masuk akal kan, pacul masuk ke badan, ada gak? Bukan cuma paku, pacul masuk ke badan. Nah itulah makanya kemudian akhirnya orang yang terkena sihir itu merasa sakit, membuat sakit. Ada bagian tertentu, kalau dia di scanning gitu ya dalam ilmu medis nggak ketahuan, nggak kedetek. Tapi sakit aja misalkan bagian punggungnya. Ternyata begitu dilakukan sebuah metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya keluar itu. Dan ia bisa sampai membuat orang yang al-musabu ilaihi atau al-musabu bihi yang terkena sihir ini bisa mati malah. Ya, bisa mati. Nauzubillahi min dzalik. Ini Masya Allah, tapi bicara masalah sihir dari dulu juga sudah ada sudah gitu ya. ada, dari Tapi zaman para nabi dahulu udah ada. Bicara masalah tentang amalan yang berbeda-beda nih. Kalau zaman dulu ada orang yang bawa jimat justru ya kan yang tadi saya bilang itu ya. Ada. Ini pakai ini pegang nih, kalau megang ini jimatnya ini nggak bakal kena nih yang namanya orang teluh, santet apa segala macam. Ada pakai cincin, ada yang pakai apa namanya? Sabuk. Astagfirullahaladzim. Nah sebenarnya ada amalan-amalannya nih Masya Allah. Jazakallah khair, Oh iya, makasih oh banyak iya, Ustadz AR atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan ada seorang penyanyi nih sebelah kiri saya. Ini penyanyi keroncong ya Bu ya ini Masya Allah. Ada Ratna Listi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rat? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh Masya Allah luar biasa nih. Nih kita ngomongin tema tentang ada yang berkaitan dengan sihir segala macam ya. Kalau dari Ratna sendiri pernah nggak mengalami hal-hal yang kayak gini nih? Pernah banget. Pernah? Pernah banget. Boleh cerita nggak? Boleh cerita nggak? Ya, jadi ini yang lama atau yang baru? Mau ya yang baru dulu deh, yang baru dulu deh. Yang baru, ya jadi kalau yang baru saya pernah mengalami suatu kejadian yang nggak masuk akal. Tiba-tiba di rumah ada kalajengking, kemudian aku tiba-tiba sesak napas, terus malam susah tidur. Astagfirullahaladzim. Yang ngagetin yang belakang. Terus? Nah, terus? Kemudian waktu itu aku sempat juga punya usaha yang restoran yang tiba-tiba ada karyawanku yang diganggu. Jadi dia laporan, Bu saya kayak rasa dicekek, udah gitu kayak diseret ke lantai bawah sama sosok tinggi hitam gede, kemudian saya sampai sesak napas katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Nah ternyata saya menemui seorang spiritual namanya Panglima Langit yang akhirnya jadi guru saya berguru juga ke beliau tentang pengobatan seperti ini ruqyah. Ada yang ngirim seseorang yang persaingan bisnis gitu. Tujuannya apa? Supaya sepi, nah seperti itu. Astagfirullahaladzim. Terus percaya nggak sama orang-orang yang pakai jimat-jimat gitu? Kalau dari Ratna? Kalau saya pribadi, saya nggak akan pakai jimat. Karena satu-satunya pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bisa melindungi kita dari pengaruh sihir, ilmu hitam itu adalah amalan-amalan kita. Betul. Jadi lebih baik kita membekali diri dengan amalan-amalan gitu. Masya Allah. Ratna makasih banyak loh udah mampir di sini, udah sharing cerita ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Lagian ngapain sih pakai jimat Bu? Mendingan pakai tomat. Iris-iris jadiin sambel ya Bu ya. Lebih enak ini Masya Allah luar biasa nih. Nah kita lanjut lagi nih ya. Banyak di antara kita yang masih percaya nih. Kalau mandi 7 sumur nih akan dijauhkan dari bahaya. Asal nyemplung aja semuanya ke sumur-sumurnya. Terus harus memotong ayam hitam untuk persembahan, ya kan? Ada lagi apapun deh, macam-macam deh buat nolak bala. Nah sekarang kenapa sih banyak orang yang terjebak dalam kesyirikan dan susah untuk meninggalkannya? Bahkan banyak bagian orang juga yang ketagihan akan ilmu sihir dan jimat tadi itu ya. Yuk kita minta penjelasan dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Haji Muhammad Nur Maulana. Silakan Ustadz. Silakan. Mau supaya tidak miskin. Mau? Pakailah jam tangan
Oh iya. Kalau kehabisan uang bisa dijual. Jual, iya benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanalu bil kan uwatan perjibil karawat tabila wa catunal barakat ustul hawatim wa yustaskal gamun cikarimi wa alihi wasabi fi kulamatu wa nafasim bidil kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Di bulan Maulid ini tepatnya tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriah, luar biasa kita bersyukur dan alhamdulillah diberikan kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, alhamdulillah tema kita kali ini adalah amalan penolak bala yang luar biasa dan ini kita butuhkan. Bahkan ada ruqyah mandiri yang insya Allah akan kita bahas di segmen berikutnya. Ada pakarnya. Ahmad Ruqyah, salah. Ahmad Ridwan sama ada Ustaz Febri. Jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Penyebab terjadinya kesyirikan serta ketagihan ilmu sihir maupun jimat. Kenapa ada orang terjebak kesyirikan? Kenapa? Ada 4 sebabnya. Yang pertama, orang yang pemalas dan ingin dan cepat frustasi. Maunya kaya dan mendapatkan jabatan dengan cara instan dan tidak mau bekerja keras. Sehingga dia mengambil jimat pemikat. Supaya semua orang tertarik. Apanya yang menarik dari Padli? Tangannya. Apalagi mohon maaf izin saya pinjam kata-kata ini karena kebodohan. Karena kejahilian. Pengetahuan agamanya minim apalagi imannya sangat tipis. Sehingga mudah ditipu sama itu. Si itu. Gak usah sebut namanya. Ya Bu ya. Orang pinter. Yang menyebabkan bisa dibodoh-bodohin. Makasih banyak Ratna Listi tadi. Luar biasa jawabannya. Singkat, padat dan jelas. Kita hanya bergantung memohon perlindungan kepada Allah. Supaya penolak ya amalan-amalan kebaikan kita. Luar biasa. Makasih Pak Ustadz. Saya kira jimatnya yang ada di atasnya. Oh ini bukan jimat. Apa itu? Ini mahkota. Mahkotanya. Apalagi ketidakpercayaan dengan kemampuan diri sendiri. Sehingga hilang tawakalnya kepada Allah. Malah bertawakal kepada, maaf saya pinjam kata-kata ini lagi. Orang pinter. Orang pinter. Bu, kalau anaknya mau ujian cepat lulus, mau? Bacalah buku. Bacalah buku. Belajar Pak Ustadz. Belajar maksudnya. Apalagi yang keempat, penyebabnya mau melakukan apa saja demi meraih kejayaan semu. Walaupun harus melakukan kemusyrikan. Inilah orang-orang seperti ini. Yang mau instan, yang tidak tahu ilmunya, yang mudah, maaf, yang maunya dibodoh-bodohi. Iya, ini orang-orang yang terlalu cinta sama dunia nih rata-rata nih orang Pak Ustadz ya. Otomatis seandainya dia memikirkan akhirat maka tidak akan orang melakukan seperti ini. Masya Allah. Karena kenapa? Kekayaan di akhirat lebih bagus. Iya benar. Kemuliaan di akhirat lebih bagus. Benar. Kan ada surga di sana. Amin. Ya Allah, amin ya Allah. Ustadz jazakallah khair, makasih banyak Ustadz penjelasannya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Mau Ya, dikenal Ustadz. banyak orang? Mau. Masuk TV. Oh iya, harus kesetrum. Ini Masya Allah. Ada aja kira udah mau duduk. Ini jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah sekarang nih ya, kita mulai belajar pelan-pelan nih. Kita pahami dulu nih, mungkin yang kemarin juga nonton Islam itu Indah udah tahu bagaimana caranya bisa meruqyah ya. Tapi yang terbaik dari bicara masalah ruqyah itu adalah ruqyah mandiri ya. Bukan datang ke siapa-siapa tapi meruqyah dirinya sendiri. Nah sekarang kita coba cari tahu nih dari guru kita kembali nih ya. Ada nggak sih kisah ruqyah mandiri di zaman Rasulullah dari pakarnya Tibun Nabawi yang hadirnya? Alhamdulillah ada Ustadz Febri Sugianto. Silakan Ustadz Febri izin. Ya, bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah. Allah yang mengetahui segala apa yang ada di kedalaman, yang gelap, yang terang, semua adalah milik Allah. Nah, ketika kita bicara tentang ruqyah syar'iyah, ya ruqyah itu makna bahasa artinya adalah doa perlindungan, makna istilah artinya adalah doa kesembuhan. Ya, jadi ketika kita bicara tentang ruqyah syar'iyah atau ruqyah, ada tidak di zaman Rasulullah, kita dianjurkan untuk meruqyah sendiri. Ini dari kisah yang menarik, seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abdul As pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengeluh sakit. Ya, beliau mengeluh sakit. Lalu apa kata Nabi? Ya, kata Nabi, bacakan di tangan lalu pegang bagian yang sakit. Nah, jadi ruqyah mandiri itu adalah harus tawakal kita kepada Allah yang kuat. Ya, keyakinan yang kuat kepada Allah itu adalah senjata yang ampuh kita untuk mengeluarkan semuanya penyakit, gangguan-gangguan yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi berdoanya kita kepada Allah, memintanya kita kepada Allah, ini yang ditakutin oleh musuh-musuh Allah. Siapa? Setan. Ya, ketika kita bicara setan, setan itu bisa dari wujud jin atau sifatnya, di mana sifatnya itu adalah penyakit. Jadi jangan heran. Ya, kalau kita lihat para tabi'in, siapa salah satunya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak pernah ketemu Nabi tapi hidup di zaman Nabi. Salah satu doa yang unik ketika dia terkena penyakit yang parah sekali, ya kalau dalam bahasa kita penyakit kusta. Dia penyakit kusta, tapi dia berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesembuhan, tapi sisahkan sedikit penyakit itu di dalam diriku. Ya, tawakal dia kepada Allah, minta kesembuhan tapi sisahkan sedikit penyakit itu di dalam diriku. Lalu apa alasannya Uwais Al-Qarni mengatakan sisahkan sedikit? Kata beliau, dengan adanya sedikit penyakit di dalam diriku, aku tambah bersyukur kepada Allah tentang semua nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ya, jadi kita bisa tawakal kepada Allah. Jadi ketika sakit, ambil air, bacakan doa. Ya, ruqyah mandiri. Ya, anak kita mau tidur, ajarkan baca-baca doa. Nanti insya Allah di segmen berikutnya kita akan ajarkan. Ya, jadi jangan percaya ya yang namanya orang pinter. Ya, kita ngeluh sakit, wah ini gara-gara sumur tua di rumahmu. Padahal rumah kita nggak punya sumur. Ya, atau ini gara-gara warisan dari kakeknya, neneknya. Bilang aja terima warisan itu hanya apa, Mas Wadli? Rumah atau tanah ya? Ya, jadi jangan tanah. Jin. Ya, jadi yakinkan semuanya, tawakal kepada Allah bahwa tidak ada sesuatu kekuatan, hanya Allah yang memberikan kekuatan. Jadi ketika jin itu masuk, kita yakin kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan penolong yang sangat luar biasa pada diri kita. Ya, jadi tidak ada yang sakti. Yang ada orang yang mati dicekek jin itu hanya di TV. Ya, karena jin sebenarnya takut sama kita. Sebagaimana Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya jin itu takut kepada kalian sebagaimana kalian takut sama dia. Jadi sama-sama takut. Ya, mana yang takutnya lebih duluan, maka dia akan menjadikan kalian menjadi gila karena ketakutan itu sendiri. Ya, jadi ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri adalah ruqyah yang paling baik. Jadi tidak perlu kita ada apa-apa langsung telepon, Ustadz saya kena gangguan jin, jangan. Ya, atau kita sakit apa yang biasa kita telepon? Ya, kalau enggak dokter, ustadz. Tapi ketika kita sakit, salat sunnah, minta sama Allah biar Allah yang mengarahkan kita insya Allah. Jadi kalau misalnya ada gangguan-gangguan jin gitu ya atas segala macam, jangan telepon ustadz. Iya. Kalau telepon ustadz lagi, ustadz butuh duit, ada enggak gitu? Betul. Nah, itu dan mending kalau diangkat teleponnya. Iya, biasanya enggak diangkat. Betul. Jazakallah khair, terima kasih banyak ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih yang masih penasaran kira-kira kelanjutannya apa lagi nih. Kita masih akan mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Dari Ustadz Ahmad Ridwan dan juga Ustadz Maulana. Izin nih Ustadz Maulana tentang apa nih pembahasannya? Insya Allah siapkan catatannya semua karena mulai di segmen berikutnya kita akan bahas satu persatu tentang amalan-amalan apa saja penolak bala tersebut. Ah, benar. Saya akan bahas nomor 1. Kalau Ustadz Ridwan? Saya bahas nomor 2. Oh iya Masya Allah. Cepet ya kayaknya kalau kayak gitu ya. Nah buat jamaah yang ada di rumah juga nanti ya siap-siapkan aja ya. Nanti kita ada segmen 3 dan juga segmen 4. Nanti kita akan ada segmen ruqyah mandiri nih. Insya Allah nanti jamaah di rumah juga kita libatkan sama-sama ya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke sana sama-sama kita nikmati dulu. Ada penampilan luar biasa dari kawan-kawan Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas.